Hai, saya Samuel Chris. Jangan lupa saksikan kisah perjalanan hidup saya di CGN Indonesia. Langsung di subscribe. Sebenarnya saya itu udah divonis dokter mati pas di kandungan mama saya. Dibawa ke kelenteng, ke vihara, kayak gitu-gitu ya. Sampai ke Gunung Kawi waktu itu juga. Setiap kali saya ke gereja, dengar pujian penyembahan, saya nggak tahan di dalam ruangan itu. Jadi hati saya panas sekali sampai saya harus keluar. Jadi saya selalu setiap kali pujian penyembahan saya keluar. Sebenarnya saya itu udah divonis dokter mati pas di kandungan mama saya karena saya keracunan air ketuban. Makanya mama saya waktu itu yang seharusnya lahiran normal itu udah nggak bisa normal karena ini anak harus dikeluarin segera, keracunan air ketuban, terus terlilit lagi sama tali pusarnya itu loh. Jadi di dalam itu terlilit keracunan dan kata dokter kepalanya bayi ini tuh besar sekali, tidak normal nih kepalanya. Kalaupun anak ini bisa selamat dan lahiran normal, dia akan keluar autis atau cacat. Kata dokter seperti itu. Nah, jadi nama Samuel Chris itu sebenarnya ya, itu bahkan sebelum mama saya cek kelamin bahwa ini anak cowok atau cewek. Tapi papa saya dapat penglihatan dari Tuhan bahwa di mimpi, lewat mimpi, anak ini pasti cowok dan namanya harus Samuel. Gitu doang ya, namanya harus Samuel. Nah, gara-gara dia cuma kasih nama Samuel dan Samuel kan banyak sekali ya Samuel ya. Akhirnya papa saya bilang ya udahlah, daripada kita taruh nama belakang saya, mendingan kita kasih nama belakangnya Tuhan, karena Tuhan yang kasih nama anak ini, makanya jadinya Samuel Chris. Kalau papa mama itu memang awalnya Katolik, tapi dia akhirnya jadi Kristen. Jadi waktu saya di kandungan mama itu udah Kristen sebenarnya. Tapi waktu saya keluar, kondisi finansial keluarga saya tuh nggak lagi dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi saya dititipin di kakek, makanya saya tuh besar dan tumbuh itu 12 tahun itu bareng-bareng sama kakek, bukan sama orang tua. Kakek ini itu agamanya Buddha. Jadi saya dibesarin dengan ajaran Buddha, saya dibawa ke kelenteng, ke vihara, kayak gitu-gitu ya. Sampai ke Gunung Kawi waktu itu. Mama saya waktu saya masih bayi ya, umur 1 minggu atau 2 minggu itu udah diserahkan ke Tuhan Yesus juga di gereja. Jadi saya diserahkan ke Tuhan Yesus, tapi yang dari kakek menyerahkan saya juga ke dewa-dewa lah, ke kelenteng, kemana-mana kayak gitu kan. Yang membuat saya tuh kayak di dalam hati saya tuh ada yang salah nih. Setiap kali saya malam nih sebelum tidur itu pasti panas hatinya. Jam-jam 9 malam itu sampai subuh-subuh itu panas. Sampai saya butuh ada kayak alkohol gitu yang buat wangi-wangian bayi, baby colon itu saya tuang di mana di daerah dada terus dikipasin sama mbak supaya dingin. Kan alkohol kalau dikipas kan dingin kan. Kalau nggak bisa tidur. Sampai ada satu momen nih saya diceritain ya, ini kayaknya kelas 3 SD ya, sekitar segitu. Saya parah banget, di malam tuh saya nangis sampai bola mata hitam saya udah nggak ada. Jadi semuanya udah putih, muka saya udah biru semuanya, kayak seakan-akan sudah mau dicabut gitu loh nyawa saya. Terus kakek saya ini kasih tangannya di sini telapak yang saya gigit, dan pas darahnya keluar, saya jadi tenang langsung normal. Nah itu salah satu yang paling parah karena itu sampai dikerumunin sama semua orang. Jadi saksinya banyak sekali pada saat itu, semuanya udah nangis karena dipikir saya udah mau pergi. Saya nggak tahu ini karena ajaran kakek atau gimana, tapi yang jelas saya tumbuh dari kecil sampai umur 12 tahun itu sebagai anak yang penuh dengan emosi, panas. Jadi apa-apa pengen berantem aja, nakal, nggak mau belajar dan lain-lain. Tapi ya setelah saya pelepasan di daerah umur 13 sampai 14 tahun itu, nah baru di situ tuh pelan-pelan hidup saya berubah. Yang awalnya saya emosian banget, akhirnya saya mulai lebih calm down, saya akhirnya lebih bisa berprestasi di sekolah, bisa jadi ranking 5 besar terus setiap tahunnya. Sebelum adanya pelepasan itu, saya setiap kali, kan mama saya tinggal di Surabaya kan, mama papa saya tinggal Surabaya. Saya ke Surabaya itu 2 kali dalam setahun, setiap libur sekolah, bulan 6 sama bulan 12. Setiap saya liburan sekolah, bulan 6 dan bulan 12 ini, mama papa saya itu selalu ajakin saya ke gereja. Dan setiap kali saya ke gereja, dengar pujian penyembahan, saya nggak tahan di dalam ruangan itu. Jadi hati saya itu panas sekali sampai saya harus keluar. Jadi saya selalu setiap kali pujian penyembahan saya keluar, entah di luar saya ngapain lah, lari-lari kan, anak kecil kan lari-lari, cari makan, beli apa jualan-jualan yang di gereja tahu kan yang 10.000 kue-kue makan dulu. Nanti pas khotbah saya masuk lagi itu aman, khotbah aman. Pas sudah bangkit dipersilakan bangkit berdiri, mau pujian penyembahan lagi, saya nggak kuat lagi, saya keluar lagi. Nah itu terjadi setiap kali saya ke gereja. Dan akhirnya pas umur 13 itu, papa mama saya bilang, ayo kita ke konseling ke salah satu pendeta. Bukan hari Minggu loh ya, ini mungkin hari apa ya, pokoknya hari biasa lah. Akhirnya kita ke kantor gereja, di situ saya dikasih minyak urapan, dan momen itu saya kayak tidur gitu loh.
bukan pingsan terus kesurupan, nggak sampai muntah-muntah juga, nggak sih. Cuman waktu doakan tuh saya kayak langsung tidur dan bangun-bangun itu ya udah kayak nggak terjadi apa-apa. Pas dia pertama kali tahu, saya sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk ke gereja, bahkan saya sempat dikunciin di kamar, nggak boleh ke gereja. Itu saya nangis-nangis, saya mau ke gereja aja nggak bisa. Anti banget sama Kristenan. Dia kayaknya punya kepahitan sama orang Kristen, pernah ditipu atau gimana saya nggak tahu. Ternyata yang salah bukan Kristennya, bukan Tuhannya loh, tapi memang orangnya itu yang memang problem gitu. Sekarang saya umur 24 tahun, 12 tahun awal hidup saya itu Buddha. Dan 12 tahun sisanya ini sampai 24 tahun itu saya Kristen. Alasan saya percaya Yesus itu ya sebagai Tuhan saya karena saya benar-benar melihat bukti nyata. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin percaya Yesus karena dikhotbahi sama siapa, atau mungkin karena dia baca satu firman dan dia hafal ayat yang tiba-tiba diubahkan, itu kan cara orang berbeda-beda. Kalau saya nggak punya teologinya. Makanya kalau saya sempat ditanya sama teman saya yang non-Kristen, kenapa kamu memilih Yesus sebagai Tuhan? Sedangkan dia itu bukan Tuhan, dia gini. Saya cuma jawabnya simpel. Oke, saya nggak tahu masalah itu lebih dalam, karena saya juga bukan pendeta, saya bukan teologi ya. Tapi yang saya tahu secara pasti adalah selama saya hidup, saya terlalu banyak melihat tuntunan Tuhan di dalam hidup saya. Dari awal saya mulai percaya Tuhan, itu sudah ada mujizat pertama. Yang dimana saya bisa jadi worship leader di umur 16 tahun di gereja yang 3.000 orang. Yang dimana saya nggak melewati audisi, saya nggak melewati yang kayak ditaruh di cabang dulu, jadi gitu-gitu. Itu saya benar-benar tiba-tiba kayak boom, wah kok kayak gini, hidupku kok berubah. Tiba-tiba mujizat demi mujizat terjadi sampai saya bisa ke Amerika dengan nilai bahasa Inggris yang sangat-sangat rendah. Harusnya butuh setahun untuk belajar Inggris, tapi tiba-tiba Tuhan buat cuma 3 bulan dengan alasan dosennya buat itu jadi 3 bulan, alasannya karena saya itu katanya pekerja keras. Itu kan nggak masuk akal. Harusnya kan orang kan diukur berdasarkan skill kan. Jadi terlalu banyak mujizat seperti itu yang membuat saya kayak, wah ini kalau bukan karena Tuhan, Samuel nggak mungkin ada di titik sekarang nih. Dan itu yang saya percayai, dan ada damai sejahtera tentunya. Sebelumnya saya merasa agama itu hanya rutinitas, menjalankan itu setiap minggu hanya rutinitas untuk mengejar nilai doang. Tapi kalau nilai sekolah maksudnya, kalau sekarang ya memang kebutuhan saya, sesuatu yang saya rindukan gitu. Dan terlalu banyak sih hal yang diubahkan hidup saya setelah saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya sampai sekarang melayani Tuhan juga. Buat siapapun anak muda yang nonton video ini, saya nggak tahu apa yang kalian sedang alami saat ini. Mungkin ada yang bergumul masalah kesehatan, keluarga, pendidikan, karir, kerjaan, nggak tahu jodoh. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya percaya adalah di dalam masa-masa kalian di proses Tuhan ini, Tuhan nggak pernah diam. Tuhan selalu ada dimanapun kalian berada. Mau kalian melewati masa-masa susah di lembah kekelaman, Tuhan itu selalu hadir di situ memegang tanganmu dan nggak pernah dilepaskan. Dan telinga Tuhan itu nggak pernah terlalu pendek untuk dengar setiap doamu kok. Apapun yang kamu panjatkan ke Tuhan, dia pasti tahu, dan dia udah pasti tahu yang terbaik buat kamu. Jadi kamu jangan sampai patah semangat, jangan sampai mimpimu itu terhenti hanya gara-gara di dalam satu masa itu aja. Karena kamu nggak tahu setelah masa ini apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jadi percaya sama Tuhan, jangan hilang harap itu, karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kamu. Itu aja sih. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil.